Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini kula saha panjenengan asa rahmat papan iman Islam dan diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Darul Falah penunggu menanggal yang dimuliakan Allah. Kula badhe menerangkan ini ilmu. Memang kemarin di era corona sangat dibutuhkan. Mungkin saat ini corona pun lambat laun pun ical, alhamdulillah niki mungkin boten tapek dibutuhkan. Tapi sesungguhnya tidak hanya di era corona mawon. Siapapun, kondisi apapun akan terjadi. Terkait masalah pernikahan yang di masa pandemi COVID-19 kalau ingin itu. Pertanyaan yang umum, mungkin viral di media, medsos, kados pundi hukumipun ijab qabul tidak pakai jabatan tangan. Ingkang jenengan ngertosi kan ket biyen nek wong akad nikah ijab qabul dengan penghulunya, dengan kiai yang menjadi wakil wali niku pasti salaman. Niku pripun hukumipun? Boleh. Bisa dibayangkan ngapunten, seandainya walinya enggak duwe asta pripun? Umpamanya. Jadi ijab qabul akdu nikah tanpa jabatan tangan niku ndak ada masalah. Loh lah kok tiap hari tiang nikah seperti itu? Itu sunnah muakkadah. Bagian daripada takkid itu bai'ah serius sak piturute niku cekelan tangan. Mungkin jenengan ngelepas yugane salaman diambung le sing hati-hati ngene perantauan, sekolah, kuliah sak piturute niku. Sama halnya dengan ketika jenengan menikahkan. Jadi jabatan tangan dalam akdu nikah di era pandemi kala wingi niku tidak termasuk syarat dan rukun. Makanya seandainya ada wali menikahkan wedi jarak jauh, bahkan teng YouTube niku sampai sing mantel lanang ndok njaba pager, sing wedok ndok njero pager. Selama takyin jelas, saksine ada dalam hitungan puluhan meter, niku nggih saged. Untuk kategori fi majelis wahid. Jadi jabatan tangan tidak menjadi syarat keabsahan sebuah akdu nikah niku. Al-musafahatu bil yadi wa mimma yulidul mahabbah. Jabatan tangan itu menunjukkan sikap apa? Keterdekatan, ketegasan ben yen mula jenengan badhe melepas sinten sing dinikahkan niku. Nah, niki terkait dengan akdu nikah di era pandemi yang tidak bisa dikhawatirkan kena masalah. Sama halnya meskipun tidak di era pandemi. Memang wali niki masalah. Apa ndak punya tangan, apakah sakit? Ya sudah. Yang penting sehat ijab qabulnya niku jelas dan tegas. Niku. Saat ini menimbulkan masalah. Banyak orang nikah niku dipending kalau begini niku.
gak iso daftar ning KUA, penghulune gak gelem teko karena disyaratkan swab. Tiyang nek kena swab wedi bayar pisan. Akhirnya wis gak nyeluk penghulu tak nikahno siri. Ini masalah. Banyak niki. Lah, jenengan ini informasi ilmu bagaimana kalau melihat kejadian mungkin duwe tangga, duwe kenalan yang seperti ini. Nikahi sampun ana kiai kendel padahal sing lanang jelas Covid. Tidak bisa hadir. Atau bisa hadir. Tapi keluarga kan dekat. Karena prokes tidak bisa diikuti, akhirnya dinikahkan siri. Ya pripun ngeten iki. Sing masalah niku dinikahno siri bulan gansal sakniki wis kemetengen. Lah ini kan masalah. Sesungguhnya itu tidak boleh nikah siri itu. Tapi memang agama membolehkan. Tapi kita harus memahami sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah. Tapi ini benjing ono masalah, iku satu, diangkat, tidak boleh dilaksanakan. Lalu jenengan niku tumbas sepeda motor elek tahun 2005, 6 juta gak ono, BPKB ini duplikat taimo kok. Apa maning ngecul anak yang tidak ada suratnya. Niki ngeten solusine. Umpamanya di pandemi kalau wingi bulan 3, bulan 4 dinikahno. Kan rame-rame nih bulan 5 niku. Saat ini pun hamil, ya napa niki? Ngeten. Tiang niku zaman kini kan terdeteksi. Data digital yang jenengan terdeteksi. Umpamane kono uang nikah 5 wulan kok anak lahir. Iku gampang delokane niku. Biar tidak terjadi fitnah di kemudian hari, lah ya wong 4 wulan kok wis lahir. Maka jangan dinikahkan di KUA. Kalau sudah ada orang nikah siri hamil, jangan dinikahkan di KUA. Solusi ini adalah isbat nikah di pengadilan. Ini kuwadah nih gara-gara pandemi ini. Isbat nikah di pengadilan, nanti kalau putusan amar putusan pengadilan agama itu membolehkan orang itu benar nikah, ono saksi ini, ono wali ini jelas, ono video ini, hakim ngetok sah. Amar putusannya dibawa ke KUA, dijalon surat nikah. Ben anak putu niki cegak timpang. Lho bapak biyen nikahe bulan 8, aku lahir kok bulan 12. Padahal nikahi sampean niku bulan 3 4, 9 bulan persis. Ini solusi. Yang kedua, wingi wis kesusu, Pak Dini ya kiai, jubahan wis dinikahno wae. Terope wis dipasang tapi ambek Satpol PP iku kan ngrubuhno. Ya. Ya apa tumpenge wis dadi, cateringe dadi. Kasih undangan cateringe diedarno tanggane sak RW. Hari ini tidak dapat 4 bulan. Dites tang dokter enggak hamil. Ini ada 2. Kalau orang ini meskipun tidak hamil yang putri, tapi sudah suratnya untuk membuat PT, punya harta gono gini yang banyak, dalam 3 bulan dia bisa menghasilkan miliatan. Mungkin kan? Soalnya sing wedok ya pengusaha, sing lanang ya miliarder. Biar harta dari bulan 5 sampai bulan 10 ini bertuan, ada catatannya. Maka tetap isbat. Karena terkait dengan harta gono gini, harta gawan sak piturute. Biar nikahnya itu tercatat sejak bulan 45 kemarin itu.
Umpamanya mboten hamil gak di dunya gak masalah. Dinikahno nang KUA. Ya napa niki? Boleh. Tapi mengandung konsekuensi. Niki termasuk tajdidul nikah. Tajdidul nikah lilaini wasiqati aqdi zawaj. Perlu niku cuma oleh surat nikah teko KUA mawon. Wong arek cek mari kuliah durung nyampe karo dinikahno. Dites dokter gak meteng. Terus dinikahkan lagi aja ke KUA. Itu tidak apa-apa. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan legitimasi negara lewat surat nikah. Fikihnya yang ada masalah, bukan masalah. Ini kudu hati-hati fikihnya ini. Ada dua pendapat. Kalau ada orang sudah nikah sah secara agama, kok dinikahno maneh, mbok nikah ning ndi karo? Ini ada dua pendapat. Pertama, tidak mengurangi jumlah tolak. Niki hukumnya yang penting niki. Jadi kalau wong rabi bojo yang sama, biar nikah ya sah, cuma nikah siri berhubung dok KUA, itu wajib dinikahkan ulang. Karena yang lama tidak dihitung. Karena kepala KUA penghulu itu adalah wajib menghadiri dan mengawasi langsung meripati kepala KUA. Ini bener tagak. Itu tanggung jawab negara hadir dalam masalah akad nikah. Jadi pendapat yang pertama tidak mengurangi jumlah talak. Yang kedua tidak wajib membayar mahar. Wingi wis ditukokno Honda Beat e. Oleh 5 wulan maneh rabi maneh njaluk maneh. Wah kula ngugemi pendapat sing mengharuskan. Sampeyan dadi wali milih ngono paling. Yang kedua mengurangi jumlah tolak dan wajib membayar mahar. Ini pendapat. Ala ya wis mantune dhewe. Wis gak usah bayar mahar melok sing tidak mewajibkan bayar mahar. Jumlah talaknya juga tidak terkurangi. Wong lanang ini cuma punya hak talak 3 kali. Ini sing penting nih. Terus orang menikah yang awalnya itu siri, itu sungguh harus dihilangkan, tidak boleh. Tapi karena pandemi kalau wingi, suweb gak wani, akhirnya nikahno Pak Dini dhewe sing ngerti umpamane 5 bulan lagi nikah di KUA. Ini ada 2 pendapat, boleh tanpa membayar mahar lagi atau membayar mahar lagi. Nek manten lanang milih gak bayar mahar, tapi nek manten wedok njaluk maneh. Nah, monggo didiskusikan mana yang dipilih. Ini. Tajdid nikah niku napa? Sering kan tajdid baleni nikah. Tajdid nikah niku pengulangan akad nikah ada 2. Pertama syarat rukune kurang. Niki wajib. Masih nikah ndok KUA, masih dinikahan kiai siri. Kula ngomong nikah siri bolak-balik tidak berarti kula mengesahkan secara undang-undang itu tidak boleh tetap. Tidak diakui. Umpamanya terjadi, ini masih banyak nih, khususnya di era pandemi ini. Jadi nikah yang harus ditajdid pertama, nikah yang syarat rukunnya ada yang dilewati. Wali ini duduk sing pas. Nah, ini menganjenengan ini dados saksi atau satos. Takonono sing temen manteni niki. Napa wonten kejadian banyak ponakane dhewe. Termasuk bebekne dhewe. Waline gak sah. Yang wali gak sah yang sering ngenten, Pak. Nyun sewu, ini hukum masih pedes saya sampaikan ini.
Banyak tiang niku apa punya anak nggak punya anak pupon, tapi diakteno dikakano jenengan. Padahal bukan anak jenengan. Bapak Mudin yo gak paham sampean yo pendatang. Yo wis ditakon dari anake. Ternyata 3 bulan 4 bulan kok ketahuan. Itu batal demi hukum dan harus diulangi. Itu namanya pernikahan yang syarat rukunnya tidak dipenuhi. Lah ngene iki wajib ngulangi nikah, Pak. Bapak ini sing asli ndok Nganjuk desa kono, Kecamatan Sawahan, dipek ndok kene wong sing punya jabatan ternama. Malu nek anak iki sing ijab kabule bapak ini asli. Ya wis ditulisi bapak angkat sing ijab kabul ya bapak angkat. Ini dhalal wa adhalu, sesat dan menyesatkan. Nah, caranya bagaimana? Lah niki zaman modern, tidak boleh, tidak harus. Wong jenengan tanah sak meter ae direvisi nang BPN iso kok. Jenengan punya anak bukan anak kandung, kok diakteno sampai metu kakak ijazah harus direvisi di pengadilan. Di pengadilan. Sopo bapak yang asli itu? Niki pidana niki, nggak boleh nih. Jadi jenengan ini adopsi anak itu lewat penetapan pengadilan negeri. Amar putusan pengadilan negeri dibawa ke Dispenduk Capil, maka metu akte anak adopsi. Tapi yang terjadi di masyarakat jalan pintas. Kit nang BKI nang rumah sakit jeneng sampean dipasang. Jeneng ibu kandungnya gak. Jadi bojo sampean kalau jenengan itu langsung nulis Pak Amrozi, padahal itu anaknya tonggone sing gak mampu. Pak Amrozi kepengin duwe anak cilik maneh. Bojone wis gak iso umpamane. Wis iki ae. Kit awal tak bandani tak lebokno akte kakakku. Itu tidak diperbolehkan baik dalam aturan negara maupun aturan agama. Tidak boleh itu. Bagaimana direvisi di pengadilan negeri, turun amar putusan, kemudian di Dispenduk Capil, wis duduk ngomong anaknya Cak Amrozi, tapi anaknya bawang di mau sing asli. Tapi Cak Amrozi sebagai anak angkat. Ini akan bermasalah berkelanjutan. Kabeh wis gak ono sing muni niku akte kelahiran, akte nikah. Tibai akte nikah ini ku salah. Gara-gara pandemi ini niku. Nah, makanya hati-hati dalam menemukan masalah semacam ini. Kasus yang sampai hari ini terus berlanjut. Tiang niku dadi wali, mlebu Surabaya wis angel. Masih banyak orang luar provinsi, luar Jawa Timur, mlebu nang Surabaya itu sik kesulitan. Ya wedi karepe dhewe. Lah sakniki kan kudu 2 dibuktikan dengan vaksin gak wani, swab gak wani. Soalnya wong kuno. Padahal anake nikah ngene rungkut. Nah, bagaimana ini? Memang dalam fikih klasik, fikih wali dalam jarak masafatul qasar ada mengatakan 81 kilo, berarti mriki Masjid Mulyadaka Jombang ini pun lebih 82 kiloan. Itu boleh kalau fikihnya, ngene Fathul Qorib Fathul Muin boleh. Jadi wali dalam jarak masafatul qasar itu boleh diganti kepala kawah, itu boleh. Tapi sekarang ambek negara niku mboten pareng. Saiki ana WA, ana video call, ana macam-macam niku, jenengan telepon bisa. Lah kalau walinya itu bisa komunikasi, itu ndak boleh wali hakim. Yang boleh itu mewakilkan taukil bil kitabah dengan tulisan.
Mungkin besan jenengan, nah, jenengan ini meskipun dua anak lanang, ngunduh mantu lah. Anak sampai lanang oleh Sumatera. Mau aku sak umur kok nikano, tak nikano dhewe, tak jupuk ngunduh mantu anak wedok gore ini. Areke wis kuliah ning kene sekolah ning Surabaya. Tapi wali nih bapak ning ngene Sumatera tidak bisa hadir. Tapi benbengi ambek WA ambek jenengan saged, video callan saged. Ini ndak boleh wali hakim. Memang fikihnya boleh jarak yang bisa mengkosor sholat itu jadi wali hakim boleh. Tapi diatur negara ambek kawan ndak boleh. Apa iya bapaknya itu tidak wali adol? Wali adol wali sing mokong, nggak mau. Kalau wali adol nggak mau, itu nggak boleh pindah ke adiknya, ke mbah, nggak boleh, Pak. Ini kerengnya dadi wali ini. Sampai sehat, meger-meger, nek dipakilno oleh, tapi sampai nggak setuju, nggak boleh minta persetujuan adik jenengan. Itu anak sampean dewi. Makanya biar tidak bias, tidak menjadi adol, meskipun sini Jombang 82 km, nek wong tuane sehat kok gak teko, itu ndak boleh diwalikno hakim ngomong kepala kawan, ndak boleh. Tapi menggunakan taukil bil kitabah, nulis di atas materai 2 orang saksi dan harus dilegalisir oleh kepala KUA di mana jenengan itu berada. Untuk Kalimantan ya KUA Kalimantan, besanin jenengan. Sampai hari sering, khususnya yang Meduroan ini banyak menjadi TKW, TKI di Arab Saudi. Gak iso mulai, duwe ono tapi pesawat ndak ada. Mungkin di Indonesia pun aman COVID ini, tapi terkait keimigrasian masih berat. Ndak boleh keluar. Maka orang yang di Malaysia, bapak ndok Malaysia kok aneh nikah ndok rumput, itu harus taukil bil kitabah, matrai pundi Malaysia 2 orang saksi dan harus dilegalisir oleh KBRI di mana ia tinggal. Saat ini memang gak ada duit, sapa remene miliatan dunia ini. Maka diurus sedemikian ini agar tidak menimbulkan masalah. Masih gak ada duit, gak ada harta nih, pernikahan tetap seperti itu. Nah, niki masalah-masalah terkait akdu nikah di masa pandemi, tidak hanya di masa pandemi saja, ketika menemukan masalah niku tetap menggunakan regulasi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pernikahan, aturan regulasi yang ditetapkan pemerintah di KUA itu sama sekali tidak melanggar hukumnya pangeran. Sama sekali tidak melanggar aturannya pangeran, fikihnya. Tapi justru menguatkan hukumnya pangeran. Niku. Sampai hari ini teng Surabaya itu masih kaca puluhan. Bapak ini dari TKW ndok Malaysia, di Taiwan, bahkan anak sendiri nggak bisa pulang. Tapi nogo dinone teko dukune wis teko. Nah, ini terakhir. Bagaimana yang nggak bisa hadir itu calon mantennya. Ini saya ceritakan awal lagi, walinya yang nggak bisa hadir. Saat ini manten nih. Saat ini kata tiang itu merantau ke Batam, ke Singapura, apalagi dari TKI, TKW ke Hong Kong. Saat ini istilah ini buatan TKI, buatan TKW, kan tenaga kerja Indonesia. Ini kayak buruh kesan ini. Diganti sampai undang-undang sinyal PMI, Pegawai Migran Indonesia. Mungkin pun beda. Ini kayak niku
WTS diganti wanita harapan ngoten niku. Jadi memperhalus niku. Jadi TKI mboten enten, TKW ganti PMI, pegawai migran Indonesia istilahnya. Lanang wedok ning Malaysia, lanang wedok ning Taiwan. Tapi bapak ini kepingin buka terop. Lha wis ah. Kadang ngeten iki, banyak ini. Ketika dirapat landi arek lanang wedoke teng Taiwan, Pak. Teng Malaysia, Pak, mboten saged mulih karena Covid. Nah, bagaimana pelaksanaan pernikahan yang manten wedok, manten lanang gak iso teko, tapi wali nih sehat iso nikahno. Mungkin jenengan gampang ngajak wong video call, telekonferensi. Video call, telekonferensi belum diatur sehingga tidak bisa. Bagaimana caranya? Manten lanang gak teko, manten wedok, manten wali nih wonten. Tetep manten lanang ikut taukil bil kitabah, kirim surat, sapa sing ditunjuk nerima ijab kabul niku. Pak Deni, adike sing wis balik atau ustadznya atau siapa. Jadi teng berita acara surat nikah sing digawa penghulu iku datae areke ya ana, data sing nrimo ijab kabul ya ana. Niku. Jadi tidak ada masalah selama regulasi aturan ini diikuti, insya Allah nikah sah dan tidak ada masalah dengan administrasi negara. Kedua-duanya manten lanang wedok gak teko, boleh. Sing penting di luar negeri dia menunjuk surat pada siapa? Manten lanang adike, manten wedok adike. Jadi sing dijab kali bapak niku adike manten lanang, sing dampingi adike manten wedok, calon mantene. Niku ingin dadi viral niku. Jangan ini yang jadi masalah. Taukil bil kitabah ke Malaysia atau ke Taiwan, tapi tidak ada legalisasi dari penghulu luar negeri, tidak boleh. Harus didaftarkan ke KBRI atau KJRI, Konsulat Jenderal sana itu. Nah, jadi semua itu diatur sehingga syariatnya kena, administrasi ini juga kena. Pun niki sekedar informasi, menurut hemat kula ini tidak hanya di era pandemi, tapi suatu ketika manten lanang gak teko, wali luar kota gak teko meskipun pandemi sudah tidak ada, tetap berlaku teori regulasi aturan semacam niku wau. Pun niki sing saged kula aturaken, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kula nek matur masalah aswaja, matur akhlak, hadis niku Darul Falah ustadzipun kathah. Nah, niki barangkali informasi yang belum disampaikan, saya sampaikan ini termasuk bagian dari ilmu hal. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim, seluruh pondok niku wajib santri ngaji Ta'lim Muta'lim, santri awal ini. Di sana dijelaskan ada ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan yaumiyah, yang dibutuhkan panjenengan seumur hidup sekali nikano. Nah, ini perlu disampaikan. Jadi ilmu hal, ilmu yang khusus setiap orang itu mengamalkan meskipun seumur pisan. Ini perlu dipelajari, perlu ditakokno. Niki sing saged kula aturaken mudah-mudahan sedikit wonten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك السوسة